Halo guys, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Aldi, dan di video kali ini saya akan mereview headset gaming GT G1 series. Headset ini cocok untuk kalian yang ingin headset dengan kualitas hore tapi harganya masih terjangkau, dan ada juga garansinya 12 bulan. Sebelumnya terima kasih kepada GT Indonesia yang telah mengirimkan headset ini untuk saya review. Buat kalian yang belum tahu, GT Indonesia itu selain menjual produk headset ini, ada juga power bank, kabel, kepala charger, dan yang lain-lain yang penting terkait dengan aksesoris gadget. Buat kalian yang penasaran, langsung aja search di IG mereka, GT Indonesia. Ntar di sana juga ada link yang menuju ke Tokopedia, Shopee, dan Bukalapaknya. Oke, langsung aja kita lanjut bahas si GT G1 series ini. Pertama-tama mari kita unbox dulu, jadi kita tahu apa aja yang ada di dalam paket penjualannya. Oke, langsung aja kita buka. Ya, ini masih disegel ternyata. Kita buka dulu segelnya ini. Oke, kita lihat kita dapat apa aja di paket penjualannya. Oh, ternyata disegel juga kanan kirinya. Baru nyadar. Oke, sebelah kanan sudah, sebelah kiri seret. Semoga nggak ada segel yang lagi. Langsung aja kita buka. Coba kita keluarkan. Oh, wow, lumayan rame ya isinya. Kita keluarin dulu aja isinya semua. Ya udah habis, kosong. Oke, pertama-tama kita dapat manual instructionnya, manual booknya. Terus kemudian kita dapat apa lagi nih? Dapat kartu garansi dari GT. Terus kita dapat apa? Oh, surat ucapan ya. Oke, kita taruh dulu kitab-kitabnya. Nah, ini sih headset gaming G1 seriesnya. Oke, kita taruh dulu ini. Oke, unboxingnya cukup sampai di sini. Langsung kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. GT G1 series ini menurut saya desainnya gaming look yang low profile. Terlihat solid karena warnanya dominan hitam di keseluruhan bodinya dan diberi aksen merah sedikit di beberapa bagiannya. Bisa dilihat bahwa desainnya tuh kalem, nggak mencolok mata dengan desain yang rumit-rumit kayak gitu. Di bagian kanan dan kiri G1 ini terdapat logo api yang bisa kita atur mati atau menyala berwarna merah yang menambah kesan gaming di headset ini. Di logo apinya juga dilapisi seperti kawat jaring-jaring yang memberikan kesan solid. Di bagian atas headbandnya terdapat logo GT yang berwarna merah dan juga ada aksen chrome di bagian kanan dan kirinya. Untuk headbandnya sendiri bisa di-adjust panjangnya sesuai dengan ukuran kepala penggunanya. Ada juga penanda ukurannya dari 1 sampai 5, jadi kita bisa mengatur ke posisi kebiasaan kita kalau headset ini habis pinjam teman. Attention to detail yang cukup bagus. Kita masuk ke bagian build quality-nya. Mayoritas si GT G1 ini terbuat dari bahan plastik, namun tidak murahan, jadi ketika kita pegang masih cukup solid rasanya. Ketika kita atur panjang headbandnya akan terlihat material adjustable headbandnya yang terbuat dari metal. Bahkan kalau kita coba tekuk si headbandnya seperti ini masih aman dan nggak patah, jadi cukup mantep lah build quality-nya. Untuk earpads-nya cukup empuk dan lembut bahannya ketika dipakai. Di bagian headbandnya ini terdapat busa padding juga yang empuk dan halus, sehingga kepala kita yang bagian atas tetap terasa nyaman ketika menggunakan headset ini. Kita masuk ke bagian konektivitas dan pengaturan. Pertama, headset gaming G1 ini memiliki mic yang bisa kita atur posisinya secara fleksibel sekaligus diberikan semacam windshield
agar dapat mengurangi suara-suara angin yang tidak diinginkan. Saat kita ingin pakai mic-nya, langsung saja mic-nya diatur ke posisi dekat mulut kita, tapi ya nggak usah dekat-dekat amat lah, sekitar 45 derajat udah cukup menurut saya. Dan kalau nggak dipakai, langsung aja bisa dikembalikan menghadap ke atas. Kita diberikan controller yang berfungsi untuk mengatur volume si headset dan switch on dan off dari mic-nya. Controller ini juga bisa kita klip ke baju kalau dibutuhkan karena sudah disediakan klipnya. Untuk kabelnya sudah braided dengan panjang sekitar 2 meter tapi tidak kaku, jadi mudah kalau kita ingin mengatur kabelnya. Untuk konektornya ada jack TRRS 3,5 mm yang udah gold plated dan juga ada USB Type A biasa. Dengan jack 3,5 mm ini kita bisa pakai headset ini di laptop, di PC, di smartphone, atau platform apapun yang punya colokan jack 3,5 mm. Kalau PC atau laptop kalian jack 3,5 mm yang terpisah antara speaker dan mic-nya, JT juga sudah menyertakan adapternya di boxnya, jadi kita nggak usah beli lagi. Kalau kita colokan USB Type A-nya ke port USB di PC atau di laptop, maka LED merahnya akan menyala yang berfungsi untuk menerangi logo api yang ada di bagian kanan kiri headsetnya. Kita masuk ke bagian spesifikasinya. Pertama, speaker size-nya 50 mm, impedansinya 16 ohm dengan toleransi 15%. Sensitivitasnya 116 desibel dengan toleransi kurang lebih 3 desibel. Kemudian frekuensinya di 20 Hz sampai 20 kHz. Dimensi mic-nya 6 x 2,7 mm. Sensitivitas mic-nya minus 38 desibel dengan toleransi kurang lebih 3 desibel. Impedansi mic-nya 2,2 kilo ohm. Kemudian mic-nya ini bertipe omnidirectional. Nah, sekarang gimana performa realnya di dunia nyata? Tadi kan cuma performa di atas kertas saja. Yuk, pertama kita bahas dari segi kenyamanannya terlebih dahulu. Earpads-nya ini bertipe over ear, jadi telinga kita akan terselimuti oleh earpads-nya. Tapi mungkin akan berbeda cerita kalau telinga kalian agak sedikit lebih besar daripada telinga orang kebanyakan. Dengan earcups-nya yang terbuat dari leather yang empuk bantalannya, dan juga headband-nya tidak terlalu menekan ke telinga kita sehingga membuat nyaman ketika dipakai. Bobot headset-nya ini juga termasuk ringan, jadi dari segi bobot tidak akan melelahkan ketika digunakan dengan jangka waktu yang cukup lama. Akan tetapi, seperti kebanyakan headset gaming yang earcups-nya terbuat dari leather, untuk beberapa jam penggunaan lama-kelamaan juga akan sedikit berkeringat. Tapi kalau saya sendiri sih tidak terlalu terganggu karena juga toh keringatnya itu cuma sedikit. Untuk isolasi suaranya menurut saya udah cukup bagus. Memang kalau kalian pakai headset ini tapi nggak ngeplay musik atau nggak main game, kita masih bisa mendengar suara lingkungan sekitar dengan jelas. Akan tetapi kalau kalian sudah ngeplay musik atau main game, isolasi dari lingkungan sekitar itu udah cukup baik. Sekarang tes performa audionya. Pertama-tama saya ngeplay lagu di headset ini, terus saya bingung, loh kok gini suaranya ya? Kok menurut saya cukup enak dibuat dengerin lagu. Terus kemudian saya ngeplay beberapa lagu dan hingga akhirnya saya notice bahwa memang karakteristik dari si headset GT G1 series ini menurut saya lebih ke flat. Jadi biasanya kan orang Indonesia tuh sukanya bassnya yang agak lendang gitu ya. Kalau di headset gaming GT G1 series ini menurut saya bassnya agak rata gitu ya, agak kurang lah impactnya. Tapi bukan berarti kualitas audionya jelek. Mungkin memang orang Indonesia itu kebanyakan yang penting kalau bassnya udah kenceng nendang headsetnya enak. Padahal kan nggak gitu juga. Di headset ini menurut saya detail suaranya itu masih kejaga dengan baik. Ketikan gitar, suara simbal itu masih terdengar cukup jelas. Ketika dipakai main game, karakteristiknya juga sama. Untuk kalian yang bass head atau suka bass yang menggelegar, misalnya ada ledakan bom gitu, kalian sukanya yang boom. Menurut saya headset ini kurang cocok untuk kalian karena memang ledakannya itu suara bassnya memang biasa-biasa aja. Tapi tenang, suara step-step musuh atau detail-detail lainnya dari gamenya ini masih sangat terdengar dengan jelas. Untuk mic-nya sendiri menurut saya hasilnya udah cukup bagus. Yuk coba kita dengarkan gimana hasil suara dari mic-nya. Saya merekomendasikan kalian untuk menggunakan headset atau earphone agar kalian bisa mendengarkan detail suaranya dengan lebih jelas. Cek tes 1 2 3, ini adalah kualitas suara dari headset gaming GT G1 series ini. Gimana hasil suaranya? Tes 1 2 3, ini kalau aku naikkan ke atas gimana hasil suaranya. Cek tes 1 2 3, ini adalah kualitas dari headset gaming GT G1 series. Cek 1 2 3, dan ini aku kembalikan ke posisi semula. Cek tes 1 2 3, inilah hasil suaranya. Oke, kira-kira gitu suara ambience-nya. Ini kebetulan suara AC ku cukup kencang ya. Ya, ginilah hasil suaranya. Gimana menurut kalian? Gimana hasil suaranya? Cukup bagus bukan? Menurut saya kalau kalian beli headset gaming ini untuk memulai channel YouTube gaming
mic-nya ini akan lebih bagus daripada kalian sekedar menggunakan mic internal kamera atau mungkin mic internal dari si webcam. Saran saya untuk JT kedepannya kalau bikin headset gaming penerusnya G1 series ini, pertahankan apa yang udah bagus di G1 series ini. Kalau saya masih fine dengan kualitas impact bass yang seperti ini, tapi kebanyakan orang Indonesia biasanya akan menginginkan kualitas impact bass yang lebih nendang dari ini. Jadi kedepannya bisa diimprove lagi suara impact bassnya dan yang lainnya dipertahankan aja. Well, gimana kesimpulannya? Dengan harga normal di 200 ribuan atau lebih tepatnya 269 ribuan, tapi kemarin saya ngelihat JT melakukan flash sale headset gaming G1 series ini di harga 200 ribu. Menurut saya dengan harga segitu JT G1 series ini sangat layak untuk kalian pertimbangkan. Dengan desain gaming yang low profile, build quality yang cukup bagus, dan performanya juga cukup bagus menurut saya. Ya kedepannya bisa diimprove lagi tadi kualitas impact bassnya. Buat kalian yang ingin cari headset gaming yang cukup enak dipakai main game, kemudian juga masih enak untuk dengerin musik, headset gaming JT G1 series ini menurut saya sangat bisa kalian pertimbangkan. Apalagi tadi ada garansinya 12 bulan. So gimana menurut kalian? Kasih komentar di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan bye bye.